Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, meskipun pandemi corona ini belum berakhir, Allah tetap mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua. Selain dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan kesempatan, yang paling penting masih dirasakan kepada kita kelezatan dan kemanisan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dan dengan iman dan Islam itu pula kita mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu Allah, sedang jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada kita yang hadir, mari watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita, sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah di atas permukaan bumi yang sangat singkat ini, dan kembali kepada kehidupan yang kekal dan abadi hanyalah berbekal dengan ketakwaan. Jika takwa kita miliki, bahagia zahir dan batin, selamat dunia wal akhirah akan dapat kita raih. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi menceritakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud dalam makna mengikuti, tunduk, patuh dengan segala perintah Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qulna lil malaikah, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat-malaikat Allah, usjudu li Adam, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, dia sombong, kata Allah. Wa kana minal kafirin, adalah ia termasuk orang kafir. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ada tiga hal yang bisa membuat hidup kita ini rusak. Nabi menyebut dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik, salasun muhlakatun, tiga perkara yang bisa menghancurkan hidupmu, tiga perkara yang bisa membuat hidupmu binasa. Pertama, kata Nabi, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyuhun muta'un, kikir yang diikuti. Yang ketiga yang ada kaitan dengan khutbah kali ini, wa i'jabul mar'i binafsih, bangga terhadap diri sendiri. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kebatilan makhluk kepada Allah pertama kali, kemaksiatan makhluk kepada Allah pertama kali, kemungkaran
dosa yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah pertama kali, nama dosa kemungkaran dan kebatilan itu adalah kesombongan. Siapa yang melakukannya? Iblis laknatullah alaih. Iblis telah mengumandangkan dan telah mengibarkan bendera perang kepada kita seluruh umat manusia, wabil khusus adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, bahwasanya dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, demi keagunganmu duhai Allah, demi kemuliaan dirimu duhai Allah, aku, kata Iblis laknatullah alaih, bersumpah takkan pernah berhenti menggoda umat manusia ma arwahu fihim, selama masih ada ruh di dalam jiwa mereka. Orang kalau diajak meninggalkan sholat, tak semuanya tertarik. Diajak meninggalkan puasa, tak semuanya tertarik. Diajak berbuat maksiat, tak semuanya tertarik. Ada dosa yang paling mudah dimasukkan oleh iblis ke dalam hati manusia, karena dialah yang pertama kali melakukannya. Apa nama dosa itu? Menanamkan kesombongan dalam hati manusia. Akan tetapi saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau sombong itu langsung dimasukkan ke dalam hati kita, tak semua kita yang punya karakter dan DNA semacam Fir'aun laknatullah alaih, penguasa yang sombong dengan kekuasaannya. Tak semua orang yang memiliki darah semacam Raja Namrud, yang sampai mengatakan dirinya adalah Tuhan Namrud, sampai-sampai istrinya untuk menuhankan dirinya, anak kandungnya sendiri pun juga diperintahkan untuk menuhankan dirinya. Tak semua orang akan tertarik dengan hal macam itu. Tidak semua orang tertarik melakukan kesombongan seperti Qarun, seorang kaya raya yang memiliki seluruh harta benda yang luar biasa. Bahkan kalau ada orang yang hari ini menggali tanah, di dalam tanah itu dia temukan emas 2 kilo, 3 kilo, apa kata orang? Sianu menemukan harta karun. Sedemikian kayanya Qarun, sampai dimanapun orang menemukan harta disebut harta dia. Tapi apakah setiap orang kaya sombong? Tak juga. Tapi bagaimana cara sombong ini tetap bisa masuk ke dalam hati manusia oleh iblis laknatullah alaih? Maka yang dimasukkannya ke dalam hati kita bukan langsung sombong, tetapi wa i'jabul mar'i binafsih, bangga terhadap diri sendiri. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa ingin betul iblis memasukkan sombong ke dalam hati kita? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tak bisa masuk syurga, insanun, manusia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, man kana, barang siapa, dalam hadis riwayat yang lain, fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu habbah min khardal, ada ditemukan sebesar biji sawi, min kibrin, kesombongan. Jadi kalau dalam hati manusia ini ada kesombongan, maka sebesar biji sawi kesombongan itu pun sudah cukup bagi Allah memasukkan kita ke dalam api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kursi? Sesungguhnya keagungan itu sarungku, kesombongan itu adalah pakaianku. Siapa yang merebutnya dari diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pasti akan mengazabnya. Jadi keagungan, kemuliaan diri, kesombongan itu adalah miliknya Khalik, miliknya Rabbus samawati wal ard, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak punya hak sedikit pun untuk mengambilnya. Makanya supaya sombong ini masuk ke dalam hati kita, diangsur-angsur oleh iblis laknatullah alaih dengan cara memasukkan bangga terhadap diri sendiri ke dalam jiwa nurani kita. Makanya ada orang kadang-kadang memuji kita, luar biasa Bapak, dalam sekian tahun bekerja sebagai pegawai negeri, dalam sekian tahun bekerja di BUMD, dalam sekian tahun bekerja di BUMN, Bapak sudah mencapai karir posisi sehebat ini. Luar biasa Bapak. Hanya 1-2 orang yang mampu mencapai ini. Maka mulut lalu berkata, rezeki ini, posisi ini tak saya dapatkan dengan sekedarnya saja.
Ini semuanya sudah saya lakukan segala hal, termasuklah di antaranya tiap malam saya tahajud. Dia mulai membanggakan amal ibadahnya. Tiap pagi saya solat duha, dia mulai menyebut-nyebut solat duhanya. Padahal begitu banyak orang lebih soleh daripada kita, lebih banyak orang yang lebih taat daripada kita, tapi belum tentu mencapai apa yang kita dapatkan. Jadi kalau ada bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah mendapatkan apa yang bapak inginkan, itu murni bantuan Allah. Itu karena doa bapak dikabulkan oleh Allah. Itu karena keinginan saudaraku sedang jamaah Jumat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat bukanlah kita, tapi yang hebat adalah yang memberi. Maka dikala sesuatu yang diberikan kepada kita, jangan puji diri, pujilah yang memberi. Maka pulangkanlah segala kehebatan itu, pangkat, jabatan, kekayaan yang dimiliki itu kepada yang menyerahkan dan menitipkan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini milik Allah. Ada orang kalau dikatakan kepadanya, di PLN ini sebanyak ini karyawan, pegawai, tak ada yang sehebat bapak mendidik anak. Bapak anaknya 5, kelima-limanya jadi orang sukses. Kadang-kadang hati mulai berbisik, anak ini kan tergantung kita. Ketika ada kalimat anak tergantung kita, itulah hakikat kesombongan yang berhasil dimasukkan oleh iblis laknatullah alaih ke dalam hati kita melalui bangga terhadap apa yang diraih. Padahal Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi ulul azmi, rupanya anaknya adalah seorang Kan'an yang tetap mati dalam keadaan kafir. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, nabi pertama, rupanya anaknya Qabil mati dalam keadaan kafir dan membunuh adik kandungnya Habil. Artinya apa? Hidayah bukanlah milik seorang ayah yang bisa diserahkan kepada anaknya, maka lakukanlah yang terbaik, tapi seluruhnya yang memudahkan, melancarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tertanam dalam hati kita kebanggaan. Jangan pernah tertanam di hati kita ingin menepuk dada lalu mengatakan kitalah sebagai kunci kehebatan itu. Semua ini murni karena Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.